Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada jubu, tidak ada suhu. Kita bersama-sama ya. Karena para subscriber, pemirsa Jangkir Channel, semua punya guru sejati. Artinya sudah pintar-pintar. Ayo kita bangunkan, ayo kita wedarkan, kita gali di dalam guru sejati kita masing-masing. Atau yang disebut tanya ke dalam diri. Yuk kita tafsir bersama ya. Yuk kita tafsir bersama-sama tentang sholawat dengan maksud salam hormat itu muslim, artinya selamat atau bagus atau benar. Sholawat dengan maksud dapat syafaat itu kafir atau tidak tahu. Jadi orang yang bersholawat terus mengharap syafaat dari Rasul berarti itu masuk kategori orang yang tidak tahu. Bahasa Arabnya kafir ya. Kafir itu kan tertutupi, tercover. Ilmu yang tertutup, kita tidak mau menggali, ya kita akan selamanya kafir. Kafir itu was-was, selalu gerambiang, walaupun rajin ibadah, tapi di sini dan di sini nggak sinkron, nggak jamaah, ya nggak sinkron, artinya nggak jamaah. Itu tetap was-was, masih takut kubur, takut ada siksa kubur, takut ada dosa. Ya masih was-was. Yuk kita perhatikan satu-satu ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ini surat ya. Ayo kita perhatikan benar-benar kalimatnya. Ya, kalimatnya. Nanti barangkali tulisan kami ada yang keliru, ada yang salah. Mohon kita lagi mau mencari makna, maksud dan tujuannya ya. Kita pelan-pelan, mohon jangan di-skip. Ini kalau di skip nanti malah nggak tahu ya, malah nggak tahu. Jadi begini, nanti bila mana tulisan kami ada yang salah, ada yang keliru, berarti secara tidak langsung Gusti Allah sengaja memberi masukan agar para subscriber itu jeli untuk berpikir ya, untuk mengontrol. Karena kami bukan guru ya, kami sama-sama sahabat ya, sahabat Janggiri. Ayo kita sama-sama belajar. Kalimatnya begini. Innallaha wa ingat ini panjang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ingat. Tulisannya nabi karena waqaf nabi, bukan nabi. Nabi ada iya dua. Ini ianya tasjid, berarti ada ya 2 biji. Maksudnya sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi ya. Kalau Gusti Allah bersolawat, para malaikat juga sholawat kepada Nabi. Berarti di sini bukan satu Nabi. Ya, bukan satu Nabi. Tidak terbatas. Ini ada huruf ya 2. Tidak terbatas. Di sini ada al-ta'rif. Berarti nunnya juga ada 2. Bukan dong, itu kan al-ta'rif boleh. Karena al-ta'rif juga maknanya luas, mau diartikan apa saja. Umpamanya saya mengartikan nunnya 2 disalahkan, ya nggak apa-apa. Kita luaskan aja ya. Kita luaskan saja. Karena al-ta'rif itu fleksibel, mengikuti apa yang ada di depannya. Huruf yang di depannya apa? Mengikuti. Bila mana kami menjabarkan nunnya ada 2, oh salah ya udah, ayo kita luaskan. Nanti kalau udah luaskan tahu. Tapi kalau huruf iya tetap mengakui pasti bahwa ini adalah iyanya 2.
Kalau kalimat nabi ianya 2 berarti tidak terbatas. Ya, nabi tidak terbatas. Maksudnya jumlahnya nggak ada yang tahu. Satu. Yang kedua, ini bukan yang kedua, ini sambungannya ya. Mohon maaf sambungannya. Ya panjang. Nah, pokoknya kalimat bahasa Indonesia saja kalau panjang itu berbeda. Contoh, panas, panas, adem, adem, panjang, panjang. Cuman kan kalau di bahasa Indonesia bilang panjang banget. Nah itu ya. Panjang pol, panas pol itu panjang. Ini adalah sistemik bahasa. Ayo kita luaskan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tulisannya tasliman karena wakaf atau berhenti taslima. Yuk kita perhatikan. Tadi yang pertama, Gusti Allah, sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Berarti bukan cuma satu Nabi. Ayo kita keluarkan. Kalau yang bersolawat di sini rekamannya hanya satu Nabi, secara dalil, secara surat sudah kurang pas. Berarti ada di dalam maksud ini sudah kurang pas. Kalau sholawat kok tujuannya cuma satu Nabi, sudah kurang pas. Di dalam syariat tahiyat, ya usolli itu yang ada tahiyatnya itu aja 2 Nabi, 2 Rasul. Ya luas ini ya. Kalau kita mengatakan Nabi jangan satu titik. Kalau kita mengatakan, maksudnya jangan satu titik sosok. Kalau mengatakan Rasul juga jangan satu titik sosok. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kalimatnya. Di sini kalimatnya hai orang-orang yang beriman. Ya. Ingat ya, ini harus ada perbedaan. Ayo kita buka. Di situ kalimatnya bukan hai orang-orang muslim, tidak. Ya, yang disebut di situ hai orang-orang yang beriman. Ayo luaskan. Kalau di kalimat hai orang-orang yang beriman terus di sini kok muslim juga masih kurang pas. Ya. Kalau orang-orang yang beriman berarti bahasa Arabnya mukmin. Ya kalau sudah mukmin luas, golongan apapun. Ya kalau kita mengatakan mukmin jangan terdoktrin oleh KTP. Ya jangan. Ayo kita luaskan. Ini kalimat mutasyabihat yang sangat amat dalam luas. Ayo kita luaskan. Ini kita belajar tafsir bersama ya. Ayo kita tafsir bersama. Di sini kalimatnya hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Islam, bukan di situ ya. Ayo. Solu itu ibarat sholat, solu usolli, sholawatlah atau berjabatan tanganlah atau berucapan salam hormat. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian. Semua ini di sini banyak. Hai orang-orang yang beriman, semua ini bersolawatlah kamu sekalian untuk salam penghormatan. Ya, kalau solawat di sini mindsetnya minta syafaat, ini bahaya, ini malah fatal ya. Ada yang mengatakan, waduh ini kalau sholawat dianggap mendapat syafaat, ya salah besar. Karena apa? Yang bersolawat di surat Al-Ahzab ayat 56, ini yang bersolawat. Ya. Kalau kalimat umat
juga banyak. Kalau umat langsung Islam nanti sempit. Ini umat, anak-anak di sini kalimat yang kami sampaikan, hai orang, bukan kami ya. Yang ayat ini menyampaikan hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Islam, bukan. Ayo kita luaskan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 menerangkan Gusti Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, umat bersolawat. Ayo, mohon maaf nih bagi yang sudah ahad, apalagi yang sama-sama sudah laduni, ya kami kan mau menuntun untuk yang hak, ya, artinya untuk yang hak. Ayo kita lihat bersama-sama yang bersolawat kepada Nabi. Nabinya di sini juga bukan cuma satu Nabi ya, bukan cuma satu Nabi. Kalau seseorang bersolawat tujuannya satu Nabi sudah tidak pas dengan Al-Ahzab ayat 56. Yang bersolawat ini di sini, di ayat ini yang bersolawat. Kalau solawat mindsetnya mendapat syafaat, itu kan umat menganggap, oh kalau solawat itu mendapat syafaat dari Rasul, dari Nabi. Ayo kita pahami. Lah bagaimana Gusti Allah yang bersolawat? Nah, ini kan bahaya kan? Gusti Allah bersolawat agar mendapat syafaat dari Rasul. Wah, ini penghinaan kalau dalam bahasanya, ya kan? Jadi mohon kita gali, kita tafsir bersama bahwa di dalam kita memahami bahwa sholawat itu untuk Nabi satu sosok saja sudah tidak pas. Kalau tidak pas berarti artinya tidak tahu atau nyasar bahasanya sesat. Ada yang mengatakan kafir artinya tidak tahu. Nah, orang sesat itu kan berarti orang yang tidak tahu, bahasa Arabnya kafir. Ya, sholawat dengan tujuan satu titik Nabi, satu sosok Nabi saja sudah tidak pas. Ya, ingat ya, umat Islam aja itu kalau yang tahiyat itu dua sosok Nabi ya, yang ada kalimat kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Ya. Jadi kalau kita mau bersolawat, praktek solawat itu seperti apa? Gusti Allah bersolawat kepada Nabi, siapa saja ya, siapa saja. Karena kalimat Nabi itu diartikan Nabi, Naba, orang yang membawa berita kebenaran. Nah, berarti siapa saja ya? Orang yang membawa berita kebenaran, bahasa Arabnya Nabi. Yuk kita luaskan. Ya, Gusti Allah itu sholawatnya bagaimana kepada Nabi, bukan minta syafaat loh. Umat menganggap sholawat itu dapat syafaat agar mendapatkan syafaat dari Rasul. Lah Gusti Allah sholawatnya agar mendapatkan syafaat dari Rasul. Ayo bahaya. Di sini tulisannya untuk salam penghormatan. Umpama ini kasih analogi isyarat atau tutorialnya. Kalau Gusti Allah sholawat sama Nabi ibaratnya begini. Selamat ya, jabatan tangan ibarat. Selamat ya, Anda sudah menjadi Nabi. Salam hormat. Ibarat Bapak Presiden setelah melantik menteri, selamat ya. Itu yang dimaksud salam hormat. Karena itu tulisannya wasallimu taslima, salam penghormatan. Ibarat salah satu teman ulang tahun, selamat ya. Atau membuka usaha, ulang tahun usaha, atau pembukaan usaha apa saja pembukaannya, selamat ya, itu loh maksudnya. Makanya di surat Yasin ada kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, itu penjelasannya. Jadi bahwa sholawat itu bukan meminta syafaat dari Rasul.
Ya, ini mohon diperhatikan. Yang bersolawat, ya kalau umat betul umpama diiyakan, diyakini, oh ya pokoknya kalau solawat itu mendapat syafaat dari Rasul. Ya kalau umat, nah ini diterangkan yang bersolawat bukan cuman umat, para malaikat juga bersolawat, Gusti Allah juga solawat. Nah tentang malaikat ini juga sangat amat luas. Kalau kami jabarkan di sini, ada video yang berjudul Kerja Malaikat yang 10. Sistem kerjanya ada judulnya. Jadi ini nanti kalau kita mengartikan malaikat sosok saja, itu juga kurang pas. Karena ada video yang berjudul malaikat, ya, malaikat, manusia, setan. Ada videonya, berapa? Sudah banyak videonya ya. Itu nanti kinerja. Jadi Gusti Allah itu mengeluarkan ayat atau memfirmankan ayat itu yang mutasyabihatnya itu sangat amat luas banget. Jadi mohon diluaskan. Bila mana kami mengatakan Gusti Allah bersolawat, bukan berarti Gusti Allah minta syafaat. Gusti Allah itu paling tinggi, masa minta syafaat sama Rasul, sama Nabi. Ya, ayo kita perhatikan bersama-sama ya, perhatikan sama-sama. Jadi bacaan sholawatnya itu benar bacaannya, cuman mindset kita ini. Jadi kalau bersolawat, bacaan sholawat banyak amat sekali ya. Mohon diperhatikan, kalau tidak tahu dipertanyakan kepada orang-orang yang memang tahu persis tentang maknanya. Ya, kalau mau mendawamkan sholawat apa saja ini banyak banget, tak terjumlah, banyak banget. Mohon jangan main dawam, jangan main ucap. Tanyakan dahulu kepada orang-orang yang mengerti maksud tujuannya sholawat itu apa, kepada siapa. Ya ini luas banget ya. Yang kami sampaikan di sini alan nabi. Ya, berarti kalau sudah alan nabi, mindsetnya di sini jangan satu nabi, jutaan bahkan miliaran para nabi. Kalau kami sampaikan jutaan miliar, ya pokoknya begini, tidak terbatas jumlahnya nabi. Ya, kalau sudah tidak terbatas berarti luas. Wasi'un alim, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas banget. Ya, ya kita kalau mengatakan sholawat, ayo rekamannya yang dulu-dulu itu satu nabi, berarti kita harus dibuyarkan. Kalau sudah seluruh nabi, bagaimana cara membuyarkan yang tadinya sholawat satu sosok, bagaimana bisa membuyarkan? Pahamilah dengan kholwat atau dengan ilmu ahad. Ini mohon maaf, video-video tentang kholwat sudah sangat banyak amat sekali. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi tentang kholwat itu kalau kami di sini dijabarkan lagi nanti tidak kok diulang-ulang. Ini sudah banyak para subscriber yang WA, Pak kok diulang-ulang. Tapi kami juga bingung juga karena para subscriber yang baru banyak. Jadi mohon bila mana ingin memahami yang sebenar-benarnya hakul yakin tentang sholawat, lihatlah video ya, tutorial kholwat, Arif Billah, pintu langit terbuka.
Pintu langit berulang. Artinya begini, di saat klik ngetik tutorial Kholwat Janggiri channel itu ya, Arif Billah Janggiri channel ini untuk yang Kholwat. Jadi pilih, ini mohon disimak, ini dipilih bagi siapa yang seret. Ada judul video Guru Sejati Dipulihkan. Jadi ketik ya di YouTube, ketik tutorial Kholwat Janggiri channel, nanti disimak. Nanti kalau sudah selesai, Arif Billah Janggiri channel, Pintu Langit Terbuka Janggiri channel, Guru Sejati Dipulihkan Janggiri channel. Kalau Janggiri channelnya nggak diketik, nanti banyak. Jadi ditempelin tutorial Kholwat Janggiri channel, langsung sambung, nanti keluar. Jadi kalau ingin mengetahui makna mutasyabihat Al-Quranul Karim, ya saya jelaskan karena ada Al-Quranul Qadim. Jadi begini, kalau kita kholwat ya sampai wusul, itu akan diberikan yang ilmu yang disebut laduni, ilmu penyinkronan antara Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim gitu loh. Kalau Al-Quranul Karim belum sinkron dengan Al-Quranul Qadim, berarti kita yang menjabarkannya belum luas. Contoh, Al-Quranul Qadim itu upama. Contoh Al-Quranul Qadim adalah contoh alam semesta yang terlihat dulu. Ya, yang terlihat dulu Al-Quranul Qadim. Contohnya begini, Nabi Nabi Ahmad yang terkenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan Al-Quranul Karim lewat belajar Al-Quranul Qadim di Gua Hiro. Kalau kalimat Gua Hiro juga luas lagi ini, ya luas. Kalau mau ditunjukkan di Makkah boleh. Jadi Gua Hiro itu bisa di luar, bisa di dalam, bisa menciptakan Gua Hiro dimanapun. Makanya kami contoh kholwat itu kami ada yang di gunung, ada yang di lereng, ada yang di gua, ada yang di laut ya. Maksudnya bukan di laut, di pulaunya. Ya ada juga yang sampai ke laut. Jadi kalau yang masih baru ya di pulau atau di pinggir sungai atau di ruang di dalam rumah. Jadi mohon ini tutorial kholwat, mohon ini bagi yang belum nyimak ya, mohon maaf. Bagi yang sudah nyimak ya kami juga mohon maaf karena banyak yang baru nyimak ya. Jadi mohon perhatikan dulu, kalau ada kalimat Nabi saja di Al-Quranul Karim, itu artinya bukan satu sosok Nabi. Contoh Al-Quranul Qadimnya ya, Al-Quran yang alam semesta. Kalau kalimat bata, bata itu luas. Bata, bata merah, batako, terus apa? Bata putih. Nah nanti bata itu buat merek yang lain juga. Ya, ada yang bata, alih bata, luas ini. Nah, kalimat bapak itu bukan satu sosok. Siapa saja berhak menjadi bapak. Itu Al-Quranul Qadim ya, yang saya jabarkan. Agar nanti di saat menjabarkan Al-Quranul Karim, kalau kalimat Nabi jangan satu sosok, berarti beberapa Nabi. Al-Quranul Qadimnya, yang nyata ini, yang alam nyata ya. Kalimat kepala desa, berarti siapa saja menjadi kepala desa. Sosoknya siapa saja loh. Apanya? Kepala kelurahan, siapa saja sosoknya, bukan satu sosok. Kita contoh ambil di Al-Quranul Qadim, alam semesta ini ya, yang nyata. Bupati,
siapa saja menjadi bupati. Ya, sosoknya banyak, maksudnya siapa saja berhak menjadi bupati. Camat, sosoknya siapa saja. Kalimat camatnya mungkin satu, tapi siapa saja sosoknya. Ya, sosoknya siapa saja. Kalimat nabi berarti sosoknya siapa saja. Kalimat hai orang-orang yang beriman berarti sosoknya siapa saja. Kalau kalimat hai orang-orang yang beriman terus di sini merekam atau membayangkan oh orang Islam, belum pas. Karena kalau hai orang-orang yang selamat itu bisa pas diartikan orang Islam. Tapi kalau hai orang-orang yang beriman berarti bahasa Arabnya mukmin. Lah kalau mukmin luas, beda dengan muslim. Apalagi muslimun, wah ini luas lagi. Jadi mohon bila mana belum mengetahui keluasan ilmu, kita jangan dulu menjustis atau meyakini salah satu makna pohon saja. Al-Quranul Qadim ini yang alam semesta, yang terlihat pohon itu banyak. Pohon kalimatnya satu, tapi pohon apa aja? Pohon banyak. Nanti menyangkut kepada kalimat buah khuldi. Luas, banyak bentuknya. Namanya buah saja banyak. Jadi kalau buah khuldi, kita jangan langsung termindset hanya kepada satu nabi. Karena kalimat Adam itu tidak ada. Kalau Adam pakai ain, ayo kita luaskan. Ya, jadi makna Al-Quranul Karim, Al-Quranul Qadim kita jadi contoh ingin mengambil makna arti daripada Al-Quranul Karim yang tertulis, kita ambil contoh dari Al-Quranul Qadim tadi. Jadi setiap nama saja itu bukan satu sosok. Makanya kami jabarkan Nabi Ahmad, Nabi Muhammad itu luas. Nanti ada Nur Muhammad, luas lagi. Rasul Muhammad, luas lagi. Nabi Muhammad, luas lagi. Jadi kita nanti bisa belajar mana yang Nabi Ahmad, mana yang Rasul Ahmad, mana yang Nabi Muhammad, mana yang Rasul Muhammad, mana yang Nur Muhammad. Nanti bisa dijabarkan satu persatu. Ibaratnya kalau benang itu sudah kusut, kita harus pelan-pelan untuk mengorek, mewedar agar tidak kusut lagi. Bila mana bahwa sholawat itu mendapatkan syafaat, berarti benangnya sudah kusut, belum diwedar katanya. Jadi kalau kita belajar main katanya, apalagi katanya mangkola. Saya kembali. Di situ ada aturan undur mangkola wala tangdur mangkola. Jangan melihat casing yang menyampaikan, itu tidak boleh. Makanya kami bukan guru. Jangan jangan terkultus oleh kami. Ayo kita belajar. Setiap para subscriber, pemirsa Jangkrik, seluruh manusia punya guru sejati. Kita luaskan bersama. Ya, bahasa apa saja yang ada di dalam Al-Quranul Karim, bahasa apa saja yang ada di Al-Quranul Karim, kita sinkronkan dengan Al-Quranul Qadim. Ayat itu tanda-tanda Al-Quranul Qadim adalah puzzle-puzzlenya. Ayo kita luaskan, kita cobakan luaskan yang tadi. Kalimat mobil juga banyak, kalimat panas juga banyak. Kalau ada kalimat panas, jangan langsung ke api, luas. Ada orang diomongin panas, pedas banyak. Jadi mohon, pedas bukan cuma dari cabai, dari merica, luaskan. Jadi kalau kita mau mengambil, di situ ada kalimat, di dalam Al-Quran ada kalimat Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Ayo kita luaskan. Ada kalimat Imam Mahdi, ayo kita luaskan. Ada kalimat siksa yang pedih, ayo kita luaskan. Jangan pas mendengar siksa yang pedih bayangin sendiri. Ayo kita luaskan. Ya,
Karena ada baiti jannati. Kalau sudah baiti jannati, yang mana yang baiti, yang mana yang jannati? Karena jannati ada 3 titik juga. Jadi kalau kita mengartikan surga, mohon ini diluaskan. Ini videonya sudah ada ya. Video tentang keterangan ini sudah ada. Sudah banyak ya. Ya lebih dari 3 berarti banyak. Jadi kalau kita mengatakan jannah surga, jannati apa? Jannati pakai huruf ya apa lagi? Ini ada di surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kenapa rabbiki itu? Kenapa kok enggak rabbuka? Berarti kita disuruh ke sini, ke guru sejati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau orang yang sudah wusul itu beda pas mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu videonya sudah ada. Bagi yang sudah sampai ke kami atau sudah pertemuan di tempat-tempat yang lain, kami jabarkan. Kalau dijabarkan di sini nanti gejolak. Jadi mohon siapa saja ya, siapa saja mohon ya, mohon ini siapa saja Surat Al-Anfal ayat 35 itu untuk pembukaan yang merontokkan pemahaman-pemahaman yang terdahulu. Ya, kami selalu mengucapkan bahwa surat Al-Anfal ayat 35 itu surat pembukaan untuk merontokkan, ya, untuk merontokkan pemahaman-pemahaman yang terdahulu. Terus ada orang mengatakan, oh, sholawat itu mendoakan Nabi agar selamat. Ya, itu salah lagi. Yang dimaksud mendoakan yang mana? Umpama, ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad umpamanya. Dan Nabi Muhammad itu udah selamat. Ayo kita kembali ke dalam diri kita. Di dalam kalimat sholawat itu ada buka kurung. Kalau Muhammad berarti luas. Kalau kalimatnya ya Allah selamatkanlah Muhammad, lah ini luas. Tapi kalau selamatkanlah Nabi Muhammad, yang mana? Kalau tertuju salah satu sosok yang di Arab Saudi, beliau sudah selamat. Ayo kita yang mana? Muhammad yang nur, ya, Muhammad yang nur yang mana? Muhammad yang nabi yang mana? Muhammad yang rasul yang mana? Ayo kita luaskan. Ya. Karena ada kalimat rumah, ibaratnya rumah minimalisme, rumah biasa, rumah sederhana, rumah elit. Ayo kita luaskan. Jadi kata kalimat sholawat itu mendoakan Nabi agar selamat. Seumpama tetap diyakini sholawat itu mendoakan Nabi agar selamat. Ya umat, kalau umat kan doanya ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad, ini ibarat. Nah kalau Gusti Allah bagaimana? Orang kan yang sholawat bukan cuma umat, malaikat sama mungkin, malaikat juga ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad, umat selamat, ya Allah selamatkanlah. Nah kalau Gusti Allah bagaimana? Ya aku. Ini
Jadi sholawat itu bukan mendoakan Nabi agar selamat. Sholawat itu bukan meminta syafaat. Sholawat itu bukan mendapatkan syafaat. Sholawat jelas kalimatnya. Wasallimu taslima. Salam penghormatan. Yang tadi contoh praktek sholawat. Umpamanya Gusti Allah, selamat ya engkau sudah menjadi nabi, selamat ya engkau sudah menjadi rasul, salamun qaulam mir rabbir rahim, dapat salam dari Tuhannya, salam hormat di surat Yasin. Lah ibarat Bapak Presiden melantik menteri, selamat ya engkau sudah jadi menteri, selamat ya, itu salam hormat. Ya ingat, kalau membaca sholawat di sini masih angen-angennya minta syafaat, berarti tidak pas. Kalau membaca sholawat angen-angennya mendoakan Nabi agar selamat, tidak pas. Kalimat doa itu luas. Sudah banyak videonya. Ud'uni astajib lakum. Videonya sudah banyak. Ya, umumnya berdoalah sama aku, pasti aku kabulkan. Ud'uni, kalau diartikan minta, bahasa Arabnya as'alu. Kalau meminta itu as'alu. Ud'uni, komunikasi, bicaralah. Bahasa umumnya. Tanyalah sama aku, pasti aku jawab. Itu ud'uni astajib lakum. Tanyalah kepadaku, aku pasti jawab. Itu secara mudahnya. Kalau mintalah, kalimat minta itu as'alu bahasa Arabnya. Kalau minta dikabulkan semua, umpamanya kalau ud'uni astajib lakum, oh itu minta, oh ya namanya minta dikabulkan semua. Kalau minta dikabulkan semua, kehidupan dunia tidak berjalan karena rata-rata yang diminta kaya dan sehat. Kalau kaya semua, kita kelaparan. Yang mau nanam padi siapa? Orang udah kaya. Yang mau bikin garam bumbu dapur siapa? Karena udah kaya. Kalau kita makan tanpa ada bumbu dapur, ya nggak enak. Yang nanam padi udah nggak ada. Yang tukang masak udah nggak ada. Umpamanya, oh saya mau pesen lewat kurir, lewat online masakan. Lah yang tukang online-nya juga udah kaya, gimana? Jadi kalau kalimat ud'uni astajib lakum itu artinya tanyalah kamu kepadaku. Jikalau kamu bertanya kepadaku, pasti aku jawab. Lewatnya mana? Lewatnya kholwat. Mau tafakur boleh, ya. Di sini hanya prakteknya zikir napas. Zikir artinya ingat, napas itu ingat napas. Kita disuruh ingat napas, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk. Videonya sudah banyak tentang tutorial kholwat, wusul, uzlah, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, hening. Ya, diluaskan, mohon diluaskan. Ini video ini sudah ada. Video huruf nun juga sudah banyak. Video huruf arti huruf ba, arti titik huruf ba sudah banyak. Jadi mungkin sudah jelas ya bahwa sholawat itu adalah salam hormat. Mohon diluaskan ya, tidak ada jubu, tidak ada subuh. Kita sama-sama, kami sistem belajarnya sahabat. Makanya sahabat-sahabat Janggiri yang ada di seluruh Indonesia, sahabat Janggiri yang ada di luar negeri, ya kami hormati semua. Sistem pembelajarannya adalah sahabat, bukan guru dengan murid. Karena kalau guru dengan murid, nanti muridnya mau nanya segan, mau bertanya takut duluan ya. Jadi kami tidak ada sekat. Dan siapa saja mohon jangan panggil kami yang lain, cukup panggil kami Pak Syam, jangan yang lain-lain. Ya ada juga yang kalau yang wilayah kampung sini si Roni panggilnya kalau wilayah sini. Tapi kami lebih senang dipanggil Pak Syam. Udah itu aja. Jangan yang lain-lain. Jangan ada depan belakangnya. Jangan ya. Jangan ditambah-tambahin. Udah. Karena kalau panggilan Pak Syam kami nyaman. Para subscriber juga nyaman. Kita ambil nyamannya. Merdekakan guru sejati. Ya. Merdekakanlah guru sejati. Ya mungkin cukup sekian ya. Bila mana masih kurang jelas, kurang terang,
mohon video-video yang lainnya. Kami sudah mengupload 300 lebih ya, 350 video lebih. Jadi mohon klik Janggiri Channel, ketik ya, ketik Janggiri Channel. Terus di situ klik, kalau sudah di beranda itu klik kelola video, nanti scroll ke bawah. Klik kelola video atau klik video-video yang kami jabarkan tentang melihat Tuhan dengan jelas sudah ada, tentang fana 1, fana 2 sudah ada, tentang mujahadah, mukasyafah, mukorobah sudah banyak, musyahadah sudah banyak ya. Mungkin cukup ya, nanti bila mana kurang jelas, mohon nanti disimak video-video yang lainnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.